Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Fafian. Saya akan menjelaskan tugas perpajakan dengan materi cara perhitungan pajak, norma perhitungan, cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Masuk ke materi pengenalan pajak dan norma perhitungan. Perhitungan pajak adalah proses memperoleh jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh individu atau entitas bisnis berdasarkan pendapatan atau nilai tertentu. Konsep dasar dalam perhitungan pajak melibatkan beberapa komponen penting seperti 1. Pendapatan. Pajak seringkali dihitung berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh individu atau entitas bisnis. Pendapatan ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti gaji, keuntungan investasi, atau penghasilan dari bisnis. 2. Tarif pajak. Setiap negara memiliki sistem perpajakan dengan tarif pajak yang berbeda-beda. Tarif pajak tersebut ditetapkan oleh pemerintah dan berdasarkan pada tingkat pendapatan atau tarif pajak yang lebih rendah untuk pendapatan yang lebih rendah dan tarif pajak yang lebih tinggi untuk pendapatan yang lebih tinggi. 3. Pengurangan dan pengecualian. Sistem perpajakan seringkali menyertakan pengurangan dan pengecualian tertentu yang bisa mengurangi jumlah pendapatan yang dikenakan pajak. Contohnya, biaya pendidikan, biaya medis, atau pengurangan pajak khusus untuk keluarga. 4. Perhitungan dan pemilihan norma. Dalam beberapa situasi, individu atau entitas bisnis dapat menggunakan norma perhitungan untuk menghitung pajak mereka. Selanjutnya, norma perhitungan pajak. Norma perhitungan adalah metode standar yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak berdasarkan kategori atau parameter tertentu. Dalam norma perhitungan pajak, tidak perlu menghitung pengeluaran atau pendapatan yang sebenarnya, tetapi menggunakan angka tetap atau persentase tetap untuk menghitung pajak. Contoh norma perhitungan pada perpajakan dapat mencakup 1. Norma perhitungan biaya sewa usaha. Pada norma perhitungan ini, suatu persentase tetap dari omset atau pendapatan bisnis digunakan sebagai basis untuk menghitung pajak. Misalnya, jika norma perhitungan biaya sewa usaha adalah 10%, maka 10% dari pendapatan bisnis akan dianggap sebagai biaya sewa dan dikenai pajak. 2. Norma perhitungan biaya karyawan. Pada norma perhitungan ini, jumlah karyawan yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak. Setiap karyawan dianggap memiliki biaya tetap tertentu, dan jumlah karyawan dikalikan dengan biaya karyawan tersebut untuk menentukan biaya karyawan secara keseluruhan yang akan dikenai pajak. 3. Norma perhitungan biaya transportasi. Dalam norma perhitungan ini, biaya transportasi dalam menjalankan bisnis digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak. Misalnya, biaya bahan bakar, atau biaya pemeliharaan kendaraan dapat dihitung berdasarkan ruang lingkup dan skala bisnis yang ditentukan, bukan berdasarkan pengeluaran yang sebenarnya. Selanjutnya, cara menghitung pajak. Contoh penghitungannya. Bapak Setia merupakan seorang agen asuransi yang berdomisili di Surabaya. Selama masa tahun pajak 2019, ia memiliki penghasilan bruto sebesar 500 juta. Berapa besaran penghasilan netonya? Pertama-tama, mari mencari tarif persentase perhitungan netonya. Berdasarkan informasi pekerjaan dan domisili dari soal, tarif persentase NPPN Bapak Setia adalah 50%, sesuai lampiran per 17-PJ-2015. Maka, cara menghitungnya sebagai berikut. Penghasilan neto 500 juta dikali 50%. Penghasilan neto
250 juta. Selanjutnya, untuk mendapatkan PPh terhutang, wajib pajak harus mengalihkan penghasilan neto dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. PPh terhutang penghasilan neto dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Syarat wajib pajak. Syarat wajib pajak untuk menggunakan norma perhitungan ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 tahunnya kurang dari 4,8 miliar. Wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali jika bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan. Jika lebih dari 4,8 miliar, wajib pajak menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pencatatan dan menerima atau memperoleh penghasilan tidak dikenai penghasilan bersifat final. Menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.